bilangnya mau bahas soal P21-nya Dokter Richard, mungkin seperti apa sih? Oke, kalau P21 alhamdulillah artinya apa? Artinya berkas sudah lengkap. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan seperti itu dari hukumnya. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan penanganan perkara terhadap saudara DRL di Polda Metro Jaya, sejauh yang kami tahu sampai saat ini berkas sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan menyatakan berkas perkaranya sudah lengkap atau biasa disebut dengan P21. Itu adalah pelimpahan berkas artinya tahap 1. Yang kami tahu saat ini atau sampai dengan kemarin yang kami tahu itu masih di tahap 1. Nah, selanjutnya itu adalah tahap 2. Tahap 2 ini adalah pelimpahan tersangkanya dan barang buktinya. Nah, itu yang kami belum tahu update-nya kapan akan dilaksanakan. Tapi kami berharap semoga secepatnya akan dilakukan tahap tersebut. Berarti belum nunggu tahap 2 ya untuk tahu kapan disidangkan. Ya, karena tahap 2 dulu, setelah itu jaksa akan mempersiapkan dakwaan, kemudian didaftarkan ke pengadilan. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan, mungkin langsung ke penyidik Polda Metro Jaya. SS juga ya, daerah juga seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan ke Kabid Humas. Kan sebentar lagi kan kita mau lebaran. Betul. Kan dokter kan sempat bilang kalau misalnya nggak ada jalur damai gitu. Nah ini kan yang mau lebaran apakah nanti akan damai ini apa bagaimana? Enggak, mungkin enggak ada, untuk saat ini belum terpikir untuk itu. Kita sih masih tetap ingin proses tetap lanjutkan saja seperti itu. Cuman mungkin untuk karena ini kepotong libur lebaran, mungkin nanti akan dilanjutkan setelah lebaran seperti itu. Betul, tapi ini tidak ada kaitannya dengan damai pada saat lebaran, tidak ada hubungannya saat ini. Kita memaafkan aja, tapi proses hukum tetap berjalan. Seperti itu aja. Ya. Nanti kalau misalnya DRL sudah sidang, Betul. datang nggak? Insya Allah datang. Kita kawal terus ya. Termasuk nanti mungkin dari pihak Komisi Yudisial juga nanti akan mengawal. Kita meminta dari pihak Komisi Yudisial juga akan mengawal persidangan karena untuk memantau kinerja dari hakim yang bersidang. Jadi nanti kita akan juga mengirimkan surat untuk bisa mengawal hakim yang bersidang. Jadi jangan sampai nanti hakimnya juga masuk angin atau ada dugaan juga penyiraman ke kejaksaan. Karena sampai detik ini kita yakin semuanya merah putih, semuanya tegak lurus, tidak ada yang menerima sepeser pun siram menyiram dari terlapor. Di pengadilan mana mungkin dok? Pengadilan Negeri Tangerang harusnya ya. Ini Tangerang kan Kejati Banten. karena pelaporannya di Polda Metro Jaya tingkat wilayah, kemudian pelimpahannya juga ke Kejaksaan Tinggi Banten. Nanti Kejaksaan Tinggi Banten itu akan melimpahkan ke tingkat Kejaksaan Negeri. Nanti di situ kita lihat Kejaksaan Negeri mana, kemudian nanti korelasinya ke Pengadilan Negeri mana. Bang, ini kan udah P21 ya Bang. Tadi harapan Dokter itu katanya pengen ada TPPU, pasal TPPU. Iya. Berarti itu bisa dibilang lolos dong Bang, istrinya DRL. Karena udah naik sidang, kenapa mau sidang? Ini bisa jadi suatu konteks yang berbeda nanti. Dalam artian kami tidak akan berhenti kalaupun misalnya yang dilimpahkan hanya tersangka DRL dulu. Nanti tetap akan kita tindak lanjuti. Ini mekanismenya bisa ya akan kita kejar terus, entahkah dengan pembuatan laporan polisi yang baru atau bisa dari, karena kan sebenarnya dalam perkara DRL ini fakta-faktanya sudah disajikan semua kepada penyidik. Penyidik sudah tahu gambarannya seperti apa dan dugaan pelaku tindak pidana lainnya juga sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal kita menunggu apakah penyidik yang membuat laporan polisi tersendiri model A kalau saya nggak salah. LPA. Kalaupun enggak, kami yang bikin LPB model Iya. seperti itu. Nggak akan berhenti kok, tetap nggak akan berhenti karena bukti-buktinya sangat jelas sekali. Jadi kita tidak akan pernah berhenti. Ingat yang dilaporkan bukan hanya seorang DRL, tapi kita dalam lidik. Jadi semua yang terlibat seharusnya diminta pertanggungjawabannya. Oke? Ya? Udah ya? Thank you ya, makasih ya, makasih. Dok, sekali lagi dok, Apa boleh? minta kawal KY kan tadi dokter. Betul, Mungkin minta pengawalan dari Komisi Yudisial. kapan datang sananya dan atau menyuratinya kapan? Ada respon mungkin dari KY-nya sendiri? Komisi Yudisial, Bapak Abdul Khair, di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Khair itu sangat responsif.
Jadi seperti yang surat yang Dotif tunjukkan ini adalah responsif luar biasa dari KY pada saat sidang praktik dari tersangka DRL, ya. Ya, jadi ya karena ini bersifat rahasia, jadi tidak bisa dilihat isinya, tapi yang jelas sangat responsif. Dan nanti insya Allah kita minggu depan akan mengirimkan surat ya untuk pengawalan hakim di persidangan dari DRL. Ya kita tahu manusia ini sangat manipulatif ya, jadi dan dikenal sebagai seseorang yang kebal hukum dan ternyata tidak ya. Jadi sebenarnya kasus ini bisa menjadi role model untuk kasus-kasus yang lain atau seluruh warga negara Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Ya, meskipun mempunyai link sekuat apapun, mempunyai harta sebanyak apapun, ya selama Anda salah, ya tetap pertanggungjawabkan itu. Begitupun dengan SS, ya. Dotif tahu mungkin uang Anda nggak berseri, ya penjualan puluhan miliar setiap bulan, tetapi bukan berarti Anda bisa bersikap sewenang-wenang, menuduh orang tanpa bukti, ya. Nah itu yang harus kalian pertanggungjawabkan. Begitu juga dengan anak buahnya SS menyentuh Dotif. Ya seenaknya dia sendiri itu pasal asusila ya bisa kena. Jadi hati-hati buat semua warga masyarakat Indonesia, jangan merasa kalian juga bos saya ini orang kaya, bos saya orang terkenal, punya link, tidak ada, semuanya sama. Jadi hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bermedsos, seperti itu. Mungkin ada tanggapan untuk laporannya FS, itu juga insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan ya. Jadi FS juga laporannya berjalan karena dia juga dugaannya melakukan fitnah ya dan pencemaran nama baik, dan itu pun juga buktinya sangat jelas, tapi beliau mangkir dari panggilan ya. Jadi mungkin juga di sini perlu diperjelas, FS itu mangkir dari panggilan penyidik ya, tetapi kalau sudah kasusnya naik sidik nggak akan mungkin bisa mangkir ya. Mungkin Mbak Caca ada pesan buat FS supaya dia provokatif mungkin ya. Saya sih cuman bisa berharap lah gitu kan, sebagai kuasa hukum dari Dokter Samira ini yang sudah ibaratnya sudah dijelekkan nama baiknya, dijelek-jelekan di masyarakat umum terkait dengan hal-hal yang lain juga gitu selama ini dan saya perhatikan di medsos gitu. Jadi saya minta kepada saudara FS tolong untuk hadir dalam pemanggilan tim penyidik, baik itu memang kalau memang tidak saat ini tidak bisa dilaksanakan pada tahap penyidik, nanti akan Anda ada saatnya pada tahap penyidikan Anda tidak akan bisa untuk mangkir kembali. Karena apa? Karena pada tahap sidik nanti ada polisi aparat penegak hukum mempunyai suatu bisa wewenang lebih untuk mengambil tindakan. Berarti bisa dijemput paksa bisa kalau nggak datang 2 kali panggilan ya? Betul. Bisa dijemput paksa ya FS ya. Jadi kamu bisa dijemput paksa. 2 kali panggilan kamu tidak datang. Jadi kalau Dokter sarankan FS tidak usah datang. Ya, biar nanti lebih seru beritanya. Oke? Biar kamu bisa dijemput paksa. Saya tambahkan sedikit tadi soal pertanyaan kapan kami akan ke KY. Soal permohonan pemantauan persidangan DRL. Nah, jadi untuk kita meminta atau bermohon pemantauan persidangan suatu perkara itu kita harus menginformasikan nomor perkaranya sehingga Komisi Yudisial mengetahui perkaranya nomor berapa di pengadilan negeri mana dan siapa saja nanti hakim yang ditugaskan. Nah, oleh karena itu kami menunggu dulu tahap 2 selesai, kemudian kejaksaan mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, setelah itu nomor perkara keluar. Nah, setelah nomor perkaranya keluar, kami ketahui kami akan segera bersurat dan meminta atau memohon kepada KY untuk melakukan pemantauan persidangan. Oke.